Halo anak-anak, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, jaga kondisi pada saat pandemi seperti ini. Jadi untuk pertemuan ketiga ini, Ibu akan lanjutkan pada materi segi 4 dan segitiga, yaitu trapesium, belah ketupat, dan jajar genjang. Nah, jadi kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Jadi seperti biasa, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menemukan rumus keliling dan luas segi 4, yaitu trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas segi 4, yaitu trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas segi 4, yaitu trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, sebelum Ibu kembali ke materi, Ibu akan menyampaikan ada permasalahan. Di sini, daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Berapakah luas hamparan rumput tersebut? Jadi di sini ada jalan raya, kemudian ada tanah. Kemudian ini adalah tanahnya ditanami rumput. Jadi diminta untuk mencari berapa luas hamparan rumput tersebut. Nah, pertama yang kita cari itu adalah kita harus tahu bangun apa tanah tersebut. Kemudian di sini ada gambar putih, jadi tidak dijelaskan ini apa. Ini tidak terhitung bangun apakah ini. Jadi untuk menjawab permasalahan ini, itu kita akan mempelajarinya hari ini ya. Nah, Ibu mulai dari segi 4 yang pertama, yaitu trapesium. Di jenis-jenis trapesium itu ada 3, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Ibu mulai dari yang pertama, trapesium sama kaki. Ini adalah gambar dari trapesium sama kaki. Sifat-sifatnya, yang pertama memiliki sepasang sisi sama panjang. Jadi sepasang sisi yang sama panjang itu yang ini ya, yang ini yang sama AD dan BC. Jadi di sini AD sama dengan BC. Jadi ini namanya kaki. Jadi kenapa namanya trapesium sama kaki? Karena dia mempunyai sepasang sisi yang sama yang disebut dengan kaki. Kemudian yang kedua, mempunyai sepasang sisi sejajar namun panjangnya tidak sama. Jadi yang namanya pasangan sisi sejajar yang ini ya, CD dengan AB. Jadi dia sejajar tapi tidak sama panjang. Jadi AB itu sejajar dengan CD, namun AB itu tidak sama dengan CD. Yang ketiga, memiliki dua pasang sudut yang berdekatan sama besar. Jadi dua pasang yang berdekatan yaitu sudut A dengan sudut B. Ini sama ya. Ini Ibu isi keterangan. Kemudian yang sama lagi adalah sudut D
dengan sudut C. Jadi yang ini yang sama adalah sudut A itu sama dengan sudut B. Kemudian sudut C itu sama dengan sudut D. Jadi dua pasang ya. Ini pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua. Kemudian yang keempat, memiliki dua buah diagonal sama panjang. Jadi yang namanya diagonal itu ini ya. Yang namanya diagonal adalah ini. Di diagonalnya adalah sama panjang. Jadi AC itu sama dengan BD. Kemudian mempunyai satu simetri lipat dan menempati bingkainya dengan satu cara. Yang kedua, trapesium siku-siku. Jadi ini adalah gambar dari trapesium siku-siku. Sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar berhadapan namun panjangnya tidak sama. Jadi sama kayak tadi ya. Sama dengan trapesium sama kaki. Jadi AB sejajar dengan CD tapi tidak sama. Di AB sejajar dengan CD, namun AB itu tidak sama dengan D. Selanjutnya mempunyai dua buah sudut siku-siku yang berdekatan. Jadi dua buah sudut siku-siku yang berdekatan itu yang ini. Ini sudut siku-siku ya, di sini sudut siku-siku. Di sudut A itu sama dengan sudut D, yaitu sama dengan 90 derajat karena dia siku-siku. Dan yang ketiga, keempat sisinya tidak sama panjang. Jadi semua sisinya itu tidak sama panjang ya. Jadi AB itu tidak sama dengan BC, tidak sama dengan CD, dan tidak sama dengan AD. Kemudian yang keempat, memiliki dua buah diagonal yang panjangnya berbeda. Jadi sama seperti trapesium siku-siku. Kalau trapesium siku-siku sama panjang, sedangkan kalau trapesium sama kaki itu sama panjang. Kalau trapesium siku-siku itu tidak sama panjangnya. Jadi ini adalah diagonalnya. Jadi AC itu tidak sama dengan BD. Jadi tidak sama dengan BD. Terus tidak memiliki sumbu simetri. Yang terakhir, menempati bingkainya dengan satu cara. Yang ketiga, trapesium sembarang. Nah, ini adalah gambar trapesium sembarang. Sifat-sifatnya, yang pertama memiliki sepasang sisi sejajar berhadapan namun panjangnya tidak sama. Kayak sifat trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki ya. Jadi AD sama dengan sejajar dengan AB sejajar dengan CD, namun AB tidak sama dengan CD. Yang kedua, keempat sudutnya tidak sama besar. Jadi semua sudutnya, kalau trapesium sama kaki, trapesium siku-siku ada yang sama. Kalau trapesium sembarang tidak ada yang sama. Jadi sudut A itu tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C, dan tidak sama dengan sudut D. Kemudian memiliki dua buah diagonal yang berbeda panjangnya. Jadi sama kayak tadi, jadi diagonalnya berbeda. BD tidak sama dengan AC. Di BD tidak sama dengan AC. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keliling dan luas trapesium. Jadi kalian sudah dapat mempelajari keliling dan luas trapesium di SD ya. Dan Ibu yakin kalian sudah tahu bagaimana rumusnya dan bagaimana menerapkannya. Jadi di sini kita akan bereksplorasi, kita akan menemukan
bagaimana kenapa rumus itu yang menjadi luas keliling dan luas trapesium. Jadi kita akan melakukan percobaan. Jadi sudah Ibu kasih LKPD di sana dengan ketentuan-ketentuannya dan langkah-langkahnya. Jadi bahan-bahan yang kalian perlukan adalah kertas berpeta, pensil, busur derajat, penggaris, gunting, dan terakhir lem. Di ini ilustrasinya. Selanjutnya langkah-langkahnya. Yang pertama, gambarlah trapesium dengan ukuran T dan panjang sisi-sisi A1 dan A2 pada kertas berpeta. Nah, jadi seperti ini contohnya. Silahkan kalian buat. Kemudian gambarlah dua ruas garis tinggi yang masing-masing terletak di ujung sisi alas terpendek dan ruas garis yang membagi ruas garis tinggi menjadi dua bagian yang sama. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Jadi seperti ini ya. Jadi yang ini 0,5 itu setengahnya. Setengah dari ini kan T. Jadi kita potong setengah. Jadi kalian ukur setengahnya nanti. Kemudian potong trapesium yang telah kamu gambar berdasarkan ruas garis yang telah terbentuk. Kemudian susunlah hasil potongan tersebut menjadi 2 segi 4. Ingat ya, menjadi 2 segi 4. Jadi di sana ada 3 pertanyaan di di LKPD kalian, yaitu yang pertama, bangun apakah yang terbentuk? Setelah kalian potong-potong dan mencari 2 bangun segi 4, bangun apakah yang terbentuk? Kemudian yang kedua, temukan keliling trapesium. Jadi menghitung keliling trapesium yaitu dengan menjumlah semua sisi-sisinya. Yang ketiga, temukan rumus luas trapesium. Turunkan rumus luas bangun yang diperoleh sehingga menemukan rumus luas trapesium. Yang keempat, dari 1, 2, dan 3 buatlah simpulannya. Nah, untuk segi 4 yang kedua yaitu belah ketupat. Jadi ini adalah gambar dari belah ketupat. Sifat-sifatnya. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi diisi gini ya, seperti ini. Garis ini artinya sama panjang. Jadi AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Jadi semuanya sama. Ya, keempat-empatnya. Yang kedua, 2 pasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi yang namanya sejajar itu ini ya. AD dengan BC. Kemudian CD dengan AB. Sejajar ya. Ada 2 pasang. Jadi AB sejajar dengan CD. Kemudian yang kedua, pasangan yang kedua AD sejajar dengan BC. Ada 2 pasang. Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar serta dibagi 2 oleh diagonalnya sama besar. Jadi yang sama itu adalah sudut A dengan sudut C berhadapan, di hadapannya. Kemudian sudut D dengan sudut B. Jadi di sini sudut A itu sama dengan sudut C, kemudian sudut B itu sama dengan sudut D. Memiliki sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Di sudut A sama dengan sudut A dan sudut C itu adalah sudut lancip, kemudian sudut B dan sudut D adalah sudut tumpul. Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Jadi diagonalnya adalah garis yang di tengah, jadi AC itu tegak lurus, jadi gambar tegak lurus kayak T kebalik, tegak lurus dengan BD. Diagonal-diagonalnya adalah sumbu simetri, memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, dan terakhir dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Selanjutnya keliling dan luas belah ketupat. Jadi sama caranya. Jadi ini adalah kegiatan kedua dalam LKPD, yaitu kita akan menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat.
Sama bahan-bahannya kertas berpeta, pensil, busur derajat, penggaris, gunting, dan lem. Ini ilustrasinya atau gambarnya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama gambarlah belah ketupat pada kertas berpeta seperti contoh berikut. Ya, jadi seperti ini ya contohnya. Kemudian yang kedua, potonglah belah ketupat tersebut menurut sisi-sisinya. Jadi yang ini ya AD, AB, BC, dan CD. Itu aja dulu dipotong. Kemudian potonglah belah ketupat tersebut menurut salah satu garis diagonalnya. Jadi kalian boleh potong BD-nya atau AC-nya. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita menjawab pertanyaan di LKPD, yaitu bangun apakah yang terbentuk. Yang kedua, temukan keliling belah ketupat. Yang ketiga, temukan rumus luas belah ketupat. Dan yang terakhir, yang keempat, buatlah simpulan. Ini segitiga terakhir kita, yang ketiga yaitu layang-layang. Ini gambarnya hampir sama ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu perbedaannya. Kalau belum, silakan cermati video ini. Jadi dari sifat-sifatnya kalian akan tahu apa perbedaan dari belah ketupat dan layang-layang. Sifat-sifatnya, yang pertama, dua pasang sisinya sama panjang. Jadi kalau belah ketupat itu semua sisinya sama panjang. Sedangkan kalau layang-layang itu dua pasang saja. Jadi yang AD itu sama dengan AB, kemudian CD itu sama dengan BC. Jadi di sini AD itu sama dengan AB dan BC itu sama dengan CD. Sifat yang kedua, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Kalau belah ketupat itu punya dua pasang, sedangkan kalau layang-layang cuma satu pasang. Yang sama hanya ini, sudut D dan sudut B. Ini aja yang sama. Di sudut A dan sudut C itu berbeda. Di ini sudut B itu sama dengan sudut D. Kemudian diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. Jadi AC itu tegak lurus dengan BD. Ini yang bersama dengan belah ketupat. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal yang lain. Jadi yang membagi dua adalah AC ya. AC. Salah satu diagonal menjadi sumbu simetri. Jadi yang kemudian memiliki satu simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Terakhir, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Selanjutnya, keliling dan luas layang-layang. Jadi sama, jadi ini adalah kegiatan ketiga di LKPD. Bahan-bahannya sama, kertas berpeta, pensil, busur derajat, penggaris, gunting, dan lem. Ini ilustrasinya atau gambarnya. Dan langkah-langkahnya, yang pertama, gambarlah layang-layang pada kertas berpeta seperti contoh berikut. Jadi ini contohnya. Kemudian potonglah layang-layang tersebut menurut sisi-sisinya. Yang ketiga, potonglah layang-layang tersebut menurut salah satu garis diagonalnya. Di pertanyaannya, bangun apakah yang terbentuk? Kemudian yang kedua, temukan keliling layang-layang. Di sebelumnya, sebentar tadi kelewatan. Jadi potonglah layang-layang tersebut menurut sisi-sisinya, sama ya seperti belah ketupat, AD, CD, BC, dan AC. Dipotong dulu. Kemudian potonglah layang-layang menurut salah satu garis diagonal. Sekarang kalian tentukan yang mana yang dipotong sehingga membagi dua sama besar ya, membagi dua sama besar. Kalian tentukan sendiri yang mana. Jadi baru jawab pertanyaan di LKPD itu bangun apakah yang terbentuk, temukan keliling layang-layang, temukan rumus luas layang-layang, dan terakhir buatlah simpulan. Nah, materi kita sudah sampai sana. Kemudian sekarang contoh soal 1.
Nah, ini adalah bangun apa, Nana? Kalau kalian cermati, kalian pasti tahu ini adalah bangun trapesium. Jadi pertama kita harus mencari dulu sisi-sisinya. Jadi sisi-sisinya di mana A itu adalah yang di bawah, di sini adalah A, kemudian B. Nah, ini aja patokannya A, B, C, D-nya bebas. Jadi ini C, Ibu pakai ini C dan ini D. Kemudian ini tetap yang di tengah ini adalah T ya, tinggi. A, sisi A di bawah, sisi B di atas, kemudian sisi C dan sisi D di sampingnya, kemudian ada tinggi. Jadi yang pertama kita cari adalah keliling. Jadi setelah kalian bereksplorasi atau membuat percobaan, kalian akan menemukan keliling dari trapesium. Jadi keliling adalah sekelilingnya saja. Jadi A tambah B tambah C tambah D. Di mana A-nya 13 tambah B-nya 8, 8 tambah C-nya 7 tambah D-nya 5. Jadi sama dengan jawabannya adalah 33 cm ya. Satuannya cm. Kemudian yang kedua itu kita akan mencari luas. Jadi luas itu adalah rumusnya jumlah sisi sejajar A tambah B. Ini sisi sejajar yang tadi sifat yang Ibu jelaskan pada video kali tinggi dibagi 2. Jadi sama dengan A-nya adalah 13. Jadi dalam kurung ya, tambah 8 kali 4 bagi 2. Jadi kalian bisa kerjakan, ingat dalam kurung dulu diutamakan, kali 4 baru bagi 2, atau kita bisa coret. Kalau ada yang bisa dicoret, kita coret. 4 sama 2 bisa dicoret kan, kelipatan 2, jadi 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Jadi 13 tambah 8 itu adalah 21 kali 2. Ya, hasilnya adalah 42 cm pangkat 2. Nah, jadi contoh soal 1 sudah selesai. Kemudian selanjutnya contoh soal 2. Contoh soal 2 yaitu ini apa, Nana? Bangun apa? Nah, Ibu yakin kalian sudah bisa jawab ya. Ini bangun belah ketupat. Jadi belah ketupat di sini ini adalah S-nya. Jadi ini sama ya, semua ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Ini 13, 13, 13, 13. Kemudian di sini ini adalah setengah dari diagonal dan ini juga setengah dari diagonal. Jadi Ibu anggap ini adalah yang biru adalah diagonal 1, yang pink adalah diagonal 2. Jadi pertama kita cari dulu kelilingnya. Dikeliling sekelilingnya. Jadi kalau kalian sudah dapat rumusnya karena sama, itu rumusnya adalah 4 kali S. Di 4 kali 13 yaitu sama dengan 52 cm. Selesai. Kemudian luas rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Jadi 24 kali 10 bagi 2. Jadi ini kita pakai, jadi dalam video ini Ibu pakai sistem coret. Kalian boleh 24 kali 10 dulu baru bagi 2, atau kita pakai sistem coret. Jadi kita coret 24 dan 10-nya adalah bilangan genap. Jadi yang mana saja boleh. Ibu coret dengan 24 biar lebih gampang. 2 bagi 2 1, 24 bagi 2 adalah 12. Ini 12 kali 10. Jadi kita nggak perlu menghitung. 12 kali 10 adalah 120 cm pangkat 2. Jadi sudah selesai untuk contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 3 yaitu ini udah dikasih tahu di soal ya, jadi tidak usah ditebak lagi. Diperhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ adalah 18 cm dan panjang RS adalah 12 cm, tentukan yang pertama keliling layang-layang. Yang kedua, tentukan panjang PR jika luas layang-layang, ini layang-layang ya, layang-layang PQRS 168 cm dan QS-nya 24. Yang pertama ini
PS itu sama dengan RS. Kemudian PQ itu sama dengan QR. Jadi kita isi dulu PS itu sama dengan RS sama dengan 12 cm ya. Kemudian PQ itu sama dengan QR sama dengan 18. Jadi kita mencari kelilingnya atau tinggal tambahin sekelilingnya aja. PS tambah RS tambah PQ tambah QR. Jadi 12 tambah 12 tambah 18 tambah 18. Dia hasilnya adalah 60 cm. Sudah, kemudian yang berbeda adalah yang B. Jadi ini ada PR, yang di sini PR ya, di diagonal. Kemudian QS diagonal. Jadi ibu pakai QS, kalian bebas diagonal satunya yang mana saja boleh. QS ibu pakai QS adalah diagonal 1 yaitu 24. Kemudian PR itu diagonal 2. Jadi karena diketahui luas, jadi luas sama dengan, jadi rumusnya sama dengan belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Jadi 20 luasnya yaitu 168 di sini ya. 24 kali diagonal 2 bagi 2. Jadi ini bisa kita coret. Kalau tidak bisa dicoret, enggak usah dipaksa. Jadi ini kita pindahkan nanti. Ya. Di sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 1, 24 bagi 2 12. Di 168 itu sama dengan 12 kali D2. Ini kita pindahkan kali, pindah ruas jadi bagi. Jadi D2 sama dengan 168 bagi 12. Hasilnya adalah 14. Jadi PR itu sama dengan 14. Ya, contoh soal yang ketiga sudah selesai. Jadi kalau masih ada yang bingung, silakan kalian ulangi lagi videonya. Kemudian kalian baca juga bahan ajar atau modul yang sudah ibu bagikannya. Jadi sekian materi kita hari ini. Jadi sekian materi kita hari ini. Jadi ibu harap kalian bisa mengerti dari penjelasan yang ibu berikan. Jadi jika masih ada yang kurang, silakan baca bahan ajar atau modul yang ibu sudah bagikan kepada kalian. Jadi selamat belajar pada kalian. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Ibu tutup video kali ini.